Shalom, selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kembali kita akan devotion lagi secara online. Dan dimanapun kalian berada, kita mau sama-sama menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan sebelum kita terima kebenaran firman yang akan disampaikan pagi hari ini. Mari sebelum kita naikkan pujian yang akan dinyanyikan pagi hari ini, kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini, buat kebaikan-Mu, kasih setiamu yang selalu baru setiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berkata Tuhan Yesus, Engkau selalu bersama-sama dengan kami dalam apapun kondisi atau keadaan kami saat ini ya Tuhan Yesus. Terima setiap penyembahan kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Haleluya Yesus.
kasih Tuhan Yesus. Biar lewat lagu pujian ini Tuhan Yesus, kami boleh sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau, tangan-Mu Tuhan, yang terus pegang kendali atas hidup kami Tuhan, tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan Yesus. Engkau yang pegang kendali atas masa depan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kami semua akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman pagi hari ini. Biar hidup setiap anak-anak-Mu sungguh diubahkan jadi seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semuanya yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Halo, selamat pagi anak-anak yang selalu berkati Tuhan dimanapun kalian berada. Untuk mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, kita awali dengan penyegaran firman dari Tuhan ya. Oke, sekarang kalian buka Alkitab kalian di 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sekali lagi, 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, Miss akan baca buat kita bareng-bareng ya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Miss ulangi sekali lagi, 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nah, untuk tema hari ini adalah ready to giving, artinya bersiap untuk memberi. Nah, maksudnya seperti apa, Miss? Bersiap untuk memberi. Miss akan sedikit sharing ke kalian. Pernahkah kalian menerima pemberian dari orang lain misalnya, atau menerima bantuan dari orang lain misalnya, tapi tidak ikhlas? Taunya tidak ikhlas itu seperti apa? Selalu diungkit, selalu diingatkan, selalu dibahas, ya seperti contohnya, kamu dulu kalau nggak pernah kupinjemi ini, kamu nggak akan pernah punya hal yang kayak gitu. Kamu dulu kalau nggak kubantu, kamu nggak akan bisa kayak gini. Nah, seperti itu. Pernah nggak kalian merasakan atau mengalami kejadian yang demikian? Kalau Miss sendiri pernah. Gimana sih rasanya? Tentu ada rasa tidak nyaman, tentu ada tentu ada sesuatu yang merasa seperti berhutang budi, karena kita selalu dikejar, kita selalu ditagih, kita selalu diingatkan, disuruh untuk mengingatkan kebaikannya dia dalam kehidupan kita. Nah, seperti itu kan rasanya nggak enak ya, bagi Miss sendiri itu rasanya nggak enak banget. Nah, kira-kira kalau kalian pernah merasakan hal yang seperti itu, kira-kira apa yang Tuhan rasakan ketika kita melakukan persembahan ke Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita melakukan pemberian sesuatu ke Tuhan, kita tidak ikhlas. Maksudnya tidak ikhlas seperti apa? Kita tidak bersungguh-sungguh, kita mengharapkan imbalan. Misalnya memberi agar Tuhan itu memberkati kita berlipat-lipat, memberikan sesuatu kepada Tuhan agar kita itu selalu diberkati Tuhan dalam segala hal, dalam segala angan kita selalu terkabulkan. Atau kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tapi kita setengah-setengah, nggak serius. Kita Allah yang penting kelihatan memuji, Allah yang penting kelihatan hadir ketika kita lagi berdoa, ketika kita lagi penyembahan. Nah, kalau seperti itu, sama nggak kira-kira yang Tuhan rasakan ke kita? Sama. Apa yang kita rasakan ketika kita dibantu oleh teman kita tapi nggak ikhlas, itu juga akan sama yang Tuhan rasakan ketika kita tidak bersungguh-sungguh memuji, ketika kita tidak bersungguh-sungguh melakukan pemberian kasih kepada Tuhan, ketika kita tidak bersungguh-sungguh dalam persembahan, kita tidak ikhlas, itu sama rasanya. Tuhan mesti akan melakukan hal yang sama juga. Jengkel iya, terus merasa ditagih iya,
merasa terbebani, ya. Apalagi jika kita membantu orang lain, kita bersikap seperti itu, apa yang akan mereka rasakan? Sama seperti kita. Nah, apa sih yang Tuhan mau ketika kita memberikan persembahan kita ke Tuhan, ketika kita memuji Tuhan? Apa sih yang Tuhan mau? Tuhan mau kita menaati firman-Nya dengan sukacita dan tanpa syarat. Kita memberi tulus dari hati kita, tanpa syarat apapun, tanpa embel-embel, kita akan diberi balasan dari Tuhan. Sama seperti ketika kita memberikan persembahan dengan kerelaan hati. Mungkin secara harta, secara ekonomi, secara materi, kondisi kita saat ini sama ya, karena perekonomian sedang tidak stabil karena situasi pandemi seperti ini. Namun kita harus kaya akan kemurahan hati. Maksudnya kaya akan kemurahan hati itu seperti apa? Kita peka, kita rela, kita ikhlas dalam membantu sesama tanpa embel-embel. Oh, saya mau bantu ini supaya saya terkenal, saya mau bantu ini supaya orang lain menilai saya itu orangnya dermawan, saya mau membantu dia supaya Tuhan itu selalu melihat bahwa saya itu orangnya baik, bahwa saya itu orangnya penuh dengan kerelaan hati, bahwa saya itu orangnya penuh dengan kemurahan. Tidak seperti itu. Ketika kalian membantu orang lain atau ketika kalian melakukan persembahan ke Tuhan, lakukanlah dengan ikhlas, sebisa kalian, semampu kalian, dan setulus hati yang kalian lakukan. Mari buat hati Tuhan dan sesama senang dengan memberikan sesuatu yang kita miliki dengan ikhlas. Berilah karena kita ingin membuat hidup orang lain itu bahagia, dan kesadaran bahwa kita itu merupakan perpanjangan tangan dari Tuhan untuk memberkati orang lain yang sekiranya di bawah kita, atau mungkin kemampuannya di bawah kita, atau ya keadaannya di bawah kita. Seperti itu. Selalu periksa motivasi hati kita saat kita memberi, sehingga apa yang kita berikan kepada Tuhan dan kepada sesama itu berdasarkan atas kasih, berdasarkan atas kerendahan hati, berdasarkan atas kerelaan, berdasarkan atas kemurahan hati dan ketulusan. Jadi ketika kita memberikan sesuatu ke orang lain, ketika kita melakukan persembahan ke Tuhan, periksa dulu hati kita. Ada tujuannya nggak nih kira-kira? Apa kita hanya mengharap berkat dari Tuhan, atau kita mau minta yang macam-macam, atau ada faktor-faktor lain sehingga kita melakukan sehingga kita ready to giving kepada orang lain? Apa sih motivasi kita? Nah, jika ada tujuan dan maksud-maksud tertentu supaya kita diberi balasan, itu berarti dalam hati kita melakukan pemberian tidak ikhlas. Oke anak-anak, itu tadi yang bisa Miss Risma sharingkan ke kalian. Semoga apa yang Miss Risma sharing ke kalian tadi, firman yang barusan kita bahas tentang ketulusan dalam memberi, ready to giving, bisa menjadikan rema buat kita semua. Bapak, terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan kepada kami. Kini kami akan bersiap untuk melakukan aktivitas kami pada pagi hari ini. Berkati guru kami Bapak, berkati teman-teman kami, dan berkati kami dalam menerima pelajaran, agar apa yang disampaikan bisa terserap oleh kami dengan maksimal, dan berkati pula aktivitas yang akan kami lalui pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.